Oke, selamat malam Bang. Ya, Bang, mungkin bisa dijelasin nih Bang. Mungkin bisa dijelasin dan dijabarkan terkait kasus Nikita Mirzani dan Loli Fadel secara hukum seperti apa sih Bang? Dari Abang lihat gitu Bang. oke, dari apa yang sudah pernah kita sampaikan juga, sebenarnya perkara ini perkara murni pidana ya. Ya, ini perkara murni pidana di mana Nikita Mirzani ini melaporkan ke unit PPA Polres Jakarta Selatan. Ya, terkait apa? Terkait 3 sangkaan pasal yang kurang lebih ya, itu yang di LP-kan oleh Nikita Mirzani kepada siapa? Kepada yang diduga terlapor adalah pacarnya, anaknya sendiri ya. Apa sih yang kemarin ini yang disangkakan dalam LP-nya adalah undang-undang perlindungan anak ya, pasal 75, pasal 76, kemudian undang-undang kesehatan, dan juga ada juga KUHP pasal 348 mengenai upaya paksa melakukan persetubuhan anak di bawah umur serta aborsi ya. Jadi ini kami menilai ya, berpendapat ini murni adalah perkara pidana yang menjadi perhatian untuk kita semua gitu loh, mengenai soal bagaimana keluarga melindungi anak-anaknya dari hal-hal yang kurang baik gitu loh. Nah Bang, Nikita Mirzani sebelumnya kan sudah melaporkan kekasih Loli. Nah, mungkin bisa dijelasin secara hukumnya seperti apa sih Bang? Oke, jadi memang kalau kita bicara laporan polisi dari Nikita Mirzani ya, terkait soal sangkaan beberapa pasal yang yang diajukan ya oleh pihak Nikita Mirzani kepada anaknya tadi, ini kan jelas peristiwa pidana ya, dengan bukti-bukti yang cukup yang dilakukan oleh Nikita Mirzani ya, bahkan proses visum ini sedang juga dilakukan Mas ya. Jadi kami anggap ini, kami menilai bila mana sudah hasil visum ini sudah keluar ya, kemungkinan penyidik unit PPA akan melakukan gelar perkara untuk memproses ini naik gitu loh, naik sidik ya, untuk penetapan sebagai tersangka. Nah, ini sebagai peringatan gitu loh, bahwasanya posisi anak ini sangat kita lindungi di negara kita ini gitu loh. Ini yang harus diperhatikan oleh kita semua gitu loh, bahwasanya Indonesia negara memiliki perlindungan, undang-undang perlindungan soal anak dan wanita ya. Ini yang utama yang harus kita sampaikan. Bang, untuk kekasih Loli sendiri terancam berapa tahun hukuman pidana penjara Bang jika laporan Nikita Mirzani terbukti nih Bang? Oke, jadi kalau kita bicara akumulatif ancaman hukuman ini kan bisa maksimal Mas ya, dicari ini bisa maksimal ya. Apakah nanti yang dicari pidana khususnya mengenai soal perlindungan anak itu ada 15 tahun ya, bahkan ada juga untuk perlindungan anak ini hati-hati nih, ada pidana tambahan ya yang diajukan oleh jaksa nantinya ya. Saya pikir ini kalau diberikan ancaman maksimal mungkin bisa di atas 15 tahun ya, dengan pidana tambahan seperti itu. Bang, Loli kan masih di bawah umur nih Bang, belum dewasa. Jadi sebenarnya siapa yang paling memiliki wewenang dan otoritas terhadap Loli Bang? Oke, undang-undang sudah jelas ya mengenai soal batas usia anak tuh berapa tahun ya. Batas usia di beberapa undang-undang di Indonesia ini adalah 18 tahun ke bawah. Kalau kita lihat secara fakta di berita, anaknya Nikita Mirzani Loli ini umur 17 tahun ya, otomatis dikategorikan secara undang-undang di bawah umur. Anak di bawah umur ya. Apa hak dan kewajibannya? Kewajiban orang tua masih dalam kewenangan orang tua, pengasuhan orang tua, pengasuhan keluarganya ya. Jadi tentunya Nikita Mirzani punya kewenangan untuk melindungi, untuk mengasuh, membimbing anaknya Loli ini karena masih kategori anak di bawah umur seperti itu. Bang, terakhir di live-nya asisten Nikita Mirzani ini mengatakan mereka diduga mendapatkan ancaman pembunuhan nih Bang, dan rencananya Senin Nikita akan kembali melaporkan kekasih Loli ini ke polisi Bang. Nah, kalau terbukti kena ancaman hukuman penjara berapa tahun Bang soal yang tadi? Ancaman ya, pengancaman ini kan pidana ya. Kalau bicara pengancaman ya tentunya kan kemarin pun mohon maaf ya, saya tambahkan juga Nikita tuh mendapatkan bukti soal dugaan undang-undang ITE soal porno aksi dan pornografi ya. Ini juga harus jadi atensi, apakah Nikita Mirzani akan melakukan pelaporan tambahan ya kepada pihak terlapor yang pertama, ataupun nanti
soal rencana pembunuhan, pengancaman ya yang dialami oleh Nikita Mirzani, tentunya ya sesuai dengan KUHP ya sangkaannya untuk dilaporkan gitu loh. Jadi saya pikir berita ini sangat cukup mengejutkan masyarakat ya, yang kita anggap ini adalah perseteruan internal antara ibu dan anak karena ini memang artis ya, tetapi ternyata senyatanya di dalam ini bukan soal hanya hubungan internal aja ya, ada dugaan pidana yang dialami oleh seorang anak. Kita nggak bicara soal dia adalah artis, selebriti dan sebagainya ya, kami fokus kepada penanganan dan ini adalah perkara pidana yang harus betul-betul serius dihadapin. Karena ini soal anak, maka unitnya khusus, perlindungannya khusus, penanganannya khusus. Bicara memang ternyata ada ancaman, bicara ternyata ada tambahan bukti dari saudara Nikita Mirzani mengenai apa? Mengenai ada dugaan ya pelanggaran undang-undang ITE loh, ya penyebaran ataupun porno aksi dan pornografi. Ya tentunya Nikita Mirzani punya hak ya dengan bukti yang cukup loh, ya pendahuluan untuk bisa melaporkan kembali dengan sangkaan pasal yang berbeda kepada saudara Padel ya, terlapor seperti itu. Bang, statement abang nih di repost ulang sama Nikita Mirzani juga bang. Abang sendiri nganggapnya seperti apa sih bang? Ya pada prinsipnya kami kan fokus memang di bidang hukum ya, kami menyampaikan ini independen ya, kami menyampaikan ini adalah edukasi kepada masyarakat, tidak ada kecenderungan pihak satu dan pihak dua, kami independen ya. Tentunya kami berharap masyarakat Indonesia dengan adanya kasus seperti ini bisa lebih mendapatkan wawasan hukum soal perlindungan anak dan perlindungan wanita. Harapan kami seperti itu dan kami bersyukur ya ini bisa menjadi trigger ya, dan juga awareness ya, dan juga perhatian yang lebih tinggi oleh orang tua, keluarga-keluarga di Indonesia bagaimana melindungi anak ya, anak-anaknya ya dari hal-hal yang tidak baik. Ingat, negara kita sudah cukup baik ya, telah menetapkan undang-undang pelindungan anak ya, tandanya apa? Concern negara itu betul-betul bagus. Tinggal sekarang kita kawal penegakan ini ya, penegakan hukum soal perlindungan anak ini kita kawal ya. Adanya berita ini tentunya ini menjadi trigger bagi semua aparat agar peduli, aparat agar hati-hati, para pihak negara yang ditetapkan untuk melindungi anak ini benar-benar bekerja dengan baik gitu loh ya, profesional lah kita. Kesian anak-anak kita ini, siapa lagi yang nggak bisa melindungi? Negara punya undang-undang itu. Nah oleh karenanya siapapun, tidak peduli dia selebriti, dia artis, ini masyarakat yang harus kita lindungi. Kalau memang anak-anaknya ya diduga menjadi korban, harus speak up ya. Kami sangat mendukung ya orang tua dalam menjaga anaknya dengan baik, itu bisa speak up ya untuk menjaga, melindungi anak-anaknya dari pergaulan yang kurang baik ataupun lingkungan orang, teman yang kurang baik, agar menjadi awareness bagi kita semua. Seperti itu aja mas. Bang, ini kan banyak video juga yang beredar si kekasihnya ini masih seolah kayak penantang nih bang. Ini abang melihatnya sebentar lagi bakal ada sesuatu dari dia untuk mungkin jemputkah atau segera diperiksa atau seperti apa sih bang? Oke, jadi begini mas, kalau pidana khususnya pelindungan anak ini kita menunggu visum aja ya. Kebetulan kan Loli kalau tidak salah dari berita yang terkait dari Humas Polres Jaksel juga, unit PPA juga gitu ya, sudah memproses visum ini. Kita menunggu hasil visum saja. Kalau hasil visum menunjukkan sangkaan apa yang dipasalkan itu sama dan terbukti tercukupi memenuhi unsur pidananya, maka ini langsung digelar perkara. Kalau gelar perkara naik sidik ya, unit PPA bisa menetapkan, Polres Jaksel ini bisa menetapkan tersangka siapa, terlapor yang dari awal tadi. Tentunya ya kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka, ini pasalnya ancaman di atas 5 tahun, pidana khusus, otomatis alasan subjektif objektifnya penyidik Polri akan segera memproses untuk memanggil saudara terlapor karena sebagai tersangka, menetapkan dan menahan ya. Kalau ini memang setelah kita tunggu hasil gelar perkara dari pihak kepolisian mengenai upayanya, dia itu haknya dia sebagai terlapor. Ini kan hak negara hukum mas, kita nggak boleh centang perentang, babas bingkas ya, semua punya hak, terlapor punya hak. Makanya kan dia sekarang pakai penasihat hukum gitu. Tentunya itu hak hukum, sama persamaannya ya. Silakan saudara Padel atau terlapor ini melakukan
pembelaan diri, ya, dan itu hak hukum kita, Mas. Kita harus menghargai dan kita buktikan nanti proses setelah hasil visum oleh Polres Jakarta Selatan. Bang, terakhir Bang, saran hukum untuk Nikita, Loli, dan kekasih Loli apa Bang dari Abang sendiri? Saran hukum. Oke, jadi saran saya mengenai perkara hukum ini agar mohon semua pihak hati-hati. Karena penanganan ini bukan hanya soal penegakan hukum, tapi ini juga soal ada pelindungan anak secara psikologis, Mas. Ini sudah ada dalam undang-undangnya. Jadi harapan kami masyarakat ini jangan juga melihat ini adalah tendensius, ya, ada like or dislike. Ini murni perkara hukum. Dan ini bisa terjadi kok semua pihak, kepada kita, lingkungan kita, tetangga kita, saudara kita, kawan kita. Ini mohon jadi atensi, ya, agar penanganannya hati-hati. Jangan dibawa emosi, ya, kita ikutin proseduralnya, ya. Mohon agar pihak Nikita mengikuti prosedur hukum dengan baik untuk menahan diri, ya. Karena Lodi juga anak-anak kategorinya. Karena itu undang-undang menyampaikan, otomatis Lodi harus mendapatkan pelindungan psikisnya, ya, perlindungan untuk keselamatannya. Nah, ini penting, Mas. Saya harap Nikita Mirzani, keluarganya, ya, itu betul-betul bisa menjaga, ya, ini jangan sampai terlalu melebar yang sifatnya di luar perkara hukum. Fokus, kan ada Nikita kan sudah ada PH-nya, sudah ada pakai penasihat hukum, sudah ada lawyernya, pengacaranya. Ya, tentunya silakan ini dikonsultasikan dengan baik agar semua proses hukum ini betul-betul tepat, ya, tidak melebar kemana-mana. Dan psikis dari anak dan hal ini Loli itu betul-betul bisa terjaga, ya, bisa stabil. Karena penanganan ini dilindungi oleh negara. Dia akan didampingi oleh psikolog, ya, dia akan didampingi oleh UPT P4 itu untuk psikolog, ya, untuk anak. Dan ini harapan saya betul-betul dimaksimalkan oleh Loli agar dia bisa menerima di mana proses pribadi dirinya, di mana ini perkara hukum yang dialami oleh dia sebagai korban. Nah, harapan saya bisa menahan diri, mengikuti prosedur yang dengan baik, ya, dan harapan saya ini menjadi perhatian untuk masyarakat luas di Indonesia seperti itu. Kalau untuk kekasih Loli sendiri, saran hukumnya? Saran saya sesuai dengan undang-undang, ya, dia memiliki hak hukum untuk melindungi dirinya, ya, untuk mendapatkan hak-hak hukumnya, ya, silahkan. Sekarang dia sudah dapat penasihat hukum, ya, dia sudah pakai pengacara, tentunya silahkan, ya. Harapan saya dia kooperatif, ya. Harapan saya dia betul-betul bekerja sama, ya, kepada pihak kepolisian, ya. Kemudian dia mungkin tidak melarikan diri ataupun menghilangkan barang bukti. Harapan saya bisa sangat dijaga lah proses hukum dan saudara terlapor ini bisa kooperatif, ya, kepada Polres Jakarta Selatan bila mana memang ada panggilan untuk pemeriksaan sebagai terlapor. Harapan saya seperti itu.